Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9. Sebagai moderator, nama saya Silvi Sindiani dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel ilmiah. Mata kuliah Bahasa Indonesia dan guru pembimbing Bu Rina Ari Rohman, MPD. Baiklah, yang pertama pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, ciri-ciri yang akan dijelaskan teman saya yang bernama Yuliana. Yang ketiga, struktur artikel yang akan dijelaskan oleh Watman. Selanjutnya, struktur penulisan artikel ilmiah yang akan dijelaskan oleh Ropadi. Dan selanjutnya, manfaat yang akan dijelaskan oleh Yarasun. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah adalah menyiapkan tulisan baik yang ilmiah maupun non-ilmiah bertolak dari proses kreatif penulisannya melalui 4 tahapan, yaitu preparasi, persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Saroso 2018 mengungkapkan bahwa penulisan juga mempunyai siasat tertentu dalam mempublikasikannya karya tulisnya melalui media pilihan seperti majalah, jurnal, dan koran, serta penguasaan dan pemahaman retorika ragam tulisan, gaya sekaligus media. Juga tidak kalah pentingnya adalah etika penulisan. Pengertian artikel penelitian menurut ahli. Pengertian artikel ilmiah menurut Syedno 2011 ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat buku, kumpulan artikel, dan jurnal. Ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Sedangkan menurut Broto Wijoyo 2002, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan baik dan benar. Artikel ilmiah bisa berupa artikel asli, mini review, dan communication atau notes atau comments. Secara umum, sebuah artikel ilmiah memiliki struktur yang terdiri dari judul artikel, nama dan alamat email, author, abstrak, pendahuluan, bahan, metode penulisan dan penelitian, hasil temuan, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka dan referensi. Nama saya Yuliana, NIM 2025186. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari artikel ilmiah. Adapun ciri-ciri dari artikel ilmiah yaitu yang pertama adalah objektif. Artinya isi dari artikel ilmiah hanya dapat dikembangkan dari keadaan yang secara aktual memang eksis. Walaupun eksistensi fenomena yang terjadi, fokus pembahasannya berbeda dengan cabang. Adapun yang kedua yaitu rasional, dan yang ketiga adalah kritis, karena fungsinya sebagai tempat atau wahana untuk menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Adapun yang keempat yaitu reserved, menahan diri, hati-hati, dan overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan ketentuan lain. Dan yang kelima yaitu artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal, sehingga hanya fokus terhadap ilmu saja dan tidak memiliki gaya bahasa yang santai. Yang terakhir yaitu pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Sekian.
Baiklah, saya akan menyampaikan tentang struktur artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang akan dimuat di dalam jurnal bisa bersumber dari hasil penelitian ataupun kegiatan sebuah permasalahan yang berdasar kepada hasil pemikiran dan studi kepustakaan yang sesuai atau relevan. Artikel ilmiah didasarkan hasil penelitian secara umum terdiri atas 7 hal, yaitu judul abstrak, pendahuluan, cara penelitian dan hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan artikel yang bersumber dari kajian suatu permasalahan yang didasarkan pada hasil pemilihan dan kepustakaan yang relevan, maka struktur naskahnya terdiri dari 6 hal, yaitu judul abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Ropadi, NIM 2025270. Saya akan menjelaskan tentang struktur penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian di bawah. Judul dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bekerja. Yang kedua, abstrak, membuat inti permasalahan atau tujuan cara penelitian, hasil dan kesimpulan. Yang ketiga, pendahuluan berisi latar belakang masalah, mengapa masalah itu diteliti. Perumusan masalah, tinjauan pustaka dan keterangan terkait dengan tulisan. Yang keempat, metode penelitian, menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian mencakup subjek penelitian, populasi, sampel, pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang kelima, hasil penelitian, pembahasan berisi uraian hasil yang diperoleh, kemudian diberikan pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan rujukan, tentukan sehingga masalah yang ditemukan dapat dipecahkan. Yang keenam, kesimpulan, membuat pertanyaan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. Yang ketujuh, daftar pustaka, hanya membuat pustaka yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja, tidak bersamaan dengan daftar pustaka yang terdapat dalam laporan penelitian. Ansari, NIM 2025185. Selanjutnya adalah manfaat publikasi ilmiah. Setelah kita membuat sebuah artikel ilmiah, selanjutnya adalah mempublikasi artikel tersebut. Menurut Fajri Matahati Muhammadin tahun 2018, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari publikasi ilmiah. Di antaranya, yang pertama, berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagi umat muslim akan menjadi amal jariah yang pahalanya tidak putus setelah kematian. Yang ketiga, kolom daftar publikasi ilmiah di kurikulum Vitae akan sangat membantu dalam pendaftaran studi lanjut, beasiswa, dan kalau mau menjadi akademisi. Yang keempat, publikasi ilmiah, terutama yang melalui konferensi, sangat membantu menambah jaringan keilmuan. Yang kelima, bisa menjadi alat modus terhadap untuk mendekati dosen, dan ini manfaatnya banyak insya Allah. Yang keenam, di beberapa universitas tanpa adanya publikasi ilmiah tidak akan lulus. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.